Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita masih bisa belajar ya, karena di bagian wilayah tertentu ada teman-teman kalian yang tidak bisa belajar. Ya, satu sisi karena emang keterbatasan perangkat ya, di sisi yang lain ya karena emang tidak terjangkau ya, jadi sinyal internet di daerah mereka itu sangat-sangat susah. Jadi harusnya kita sebagai orang yang diberikan oleh Allah banyak kemudahan, harusnya lebih banyak bersyukur ya. Salah satu syukur yang harus kita lakukan adalah ketika kita bersyukur sebagai seorang pelajar, maka kita harus selalu optimis dan selalu sungguh-sungguh di dalam belajar. Karena belajar kalian itu nanti tidak hanya berpengaruh kepada kalian sendiri, tapi juga berpengaruh terhadap umat. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan LKS distribusi binomial. Oke, bagian yang ketiga. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang distribusi binomial kumulatif. Oke, distribusi binomial kumulatif dilambangkan dengan F besar seperti ini. Fx. Ya, masih ingat kan rumusnya? Ya, tinggal ditambah anak-anak. Kalau misalkan Fx-nya, kalau misalkan kita punya F dari X, begini. Oke, ini sebetulnya adalah merupakan peluang dari beberapa kejadian yang dia itu kejadiannya itu sampai dengan nilai yang ada di sini, begitu ya. Jadi misalkan ya, sebentar, kenapa ini ya, bentar ya. Oke anak-anak, kita teruskan ya. Berarti Px di sini artinya Px lebih kecil daripada T gitu aja. Ya, T ini adalah jumlah kesuksesan atau jumlah harapan atau tujuan yang ingin kita raih, kan begitu. Nah ini otomatis karena dia adalah merupakan kumulatif, kumulatif berarti adalah jumlah anak-anak. Jumlah mulai dari X-nya 0 sampai X-nya T. Gitu. Oke, dari distribusi, peluang distribusi binomialnya C NX P pangkat X sama Q pangkat N min X. Udah ini aja sebetulnya. Oke, kita lihat. Nah, yang A. Kita punya A, tentukan nilai dari F3 pada distribusi binomial 4,34. Masih ingat ya? 4,34 ini artinya apa? 3 ini artinya apa? X-nya 3. Saya tulis ya, X-nya adalah 3. 4 di sini apa? 4 di sini itu adalah jumlah kejadiannya. N-nya 4. 3/4 ini apanya? 3/4 ini adalah P-nya. 3/4. Sehingga kalau P-nya 3/4, Q-nya berapa anak-anak? 1 dikurangi P gitu ya. Berarti 1 dikurangi 3/4. Maka Q-nya adalah 1/4. P, Q, N, X sudah ada semua. P, Q, N, X sudah ada semua. Oke, yuk kita lanjut. Berarti kita punya yang namanya F3. Itu artinya dia distribusi binomial, peluang distribusi binomial pada X kurang atau sama dengan 3. Artinya apa? Peluang ketika X-nya sama dengan 0, mulai 0 ya X-nya ya, ditambah dengan peluang ketika X-nya sama dengan 1, ditambah peluang ketika X-nya sama dengan 2, dan yang terakhir 3-nya ikut ya, ditambah peluang ketika X-nya sama dengan 3. Jadi begini anak. Oke?
Yuk, satu-satu. Saya taruh sini aja. Px sama dengan 0. Berarti kombinasi dari x-nya 0, jumlah n-nya itu adalah 4. Ya, P pangkat 0 dikali Q, 4 dikurangi 0, 4. Ini begini nanti. Oke, berarti 4 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 4 faktorial. P-nya berapa ini? P-nya adalah 3/4 pangkat 0. Q-nya adalah 1/4 pangkat 4. Ini hasil. Ini 1 ya. Ini 1. 3/4 pangkat 0. Sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke, berarti hasil dari ini adalah 1/4 pangkat 4. Berapakah 1/4 pangkat 4? 1/4 pangkat 4 itu adalah 1/256. Nah, dapat Px sama dengan. Satunya Px sama dengan 1. Px sama dengan 1 berarti kombinasi dari 4 dengan 1. P pangkat 1, Q pangkat 4 dikurangi 1 adalah 3. Ya, berarti 4 faktorial dibagi 1. 4 dikurangi 1, 3 faktorial dikali 1 faktorial. Oke, P-nya adalah 3/4 pangkat 1. Q-nya adalah 1/4 pangkat 2. Oke, hasilnya sama dengan 4. Ini kan 4 ya anak-anak ya. Udah paham ya insya Allah ya. 4 ya. 3/4 pangkat 1 ya berarti 3/4. 1/4 pangkat 2 berarti 1/16. Ini bisa ditiadakan. Berarti hasilnya adalah 3/16. Ya, 3/16. Bener nggak sih? Insya Allah bener ya. 3/16 ya. Sebentar. 3/16. Ya insya Allah begitu. Apa saya salah ya? 4 kali 4 ini 16. Ya. Ini pangkat. Sebentar. Ini pangkat 3 anak ya. Aduh gimana sih? Ya, sudah ngantuk ini, sudah siang soalnya. Ini pangkat 3 anak. Pangkat 3. Oke. Berarti ini 4. Ini 3/4. Ini 1/4 kali 4. 16. 16 dikali 4. Berapa 16 kali 4? 16 dikali 4. 4 kali 6 kali 4. 24. 4, 5, 6. 64. Ya, berarti hasilnya 3/64. Oke, kita hapus dulu biar nggak ganggu tulisannya. Nggak sama penyebutnya ya. Kita samakan aja penyebutnya ya. Kita samakan aja penyebutnya biar enak. Ups. Kita samakan penyebutnya aja biar enak. Nanti kalau menjumlah susah anak kalau penyebutnya nggak sama. Sebentar. Iya sekalian. Ini berapa tadi? 4. Ini 4 ya. 4 kali 3 12 ya. Kali 1. 4 kali 64 256. Loh, ini sama penyebutnya. Oke. Lanjut. P X sama dengan 2. Berarti C 24. P pangkat 2. Q 4 dikurangi 2 berarti 2. Oke. Berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian 2 faktorial. P-nya adalah 3/4 pangkat 2. Oke, Q-nya adalah 1/4 pangkat 2. Nah, cukup ini gimana ini? Yuk. Sama dengan sini yuk. Berapa ini? 4 kali 3 ya ini ya. 4 kali 3 kali 2. Kecil aja ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan ini adalah 2 kali 1 dan 2 kali 1. Oke. Ini 3 pangkat 2 itu 9. Oke. Per 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian 1/4 pangkat 2 ini adalah 1/16.
Hasilnya sama dengan, oke, ini dicoret, bawahnya hilang ya. 3 kali 2 kali 1 ini adalah berapa? 3 kali 2 kali 1 ini adalah 6. 6 dikali 9 adalah 54. 16 kali 16 ini adalah 256. Nah, Px2 sudah, sekarang Px sama dengan 3. Berarti C 3 dengan 4, P pangkat 3, Q pangkat 4 dikurangi 3, 1. Ya, berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3, 1 faktorial, 3 faktorial. P-nya adalah 3 per 4 pangkat 3. Q-nya adalah 1/4 pangkat 1. Ini 4 ya. 4. 3 pangkat 3 itu adalah 27. 4 pangkat 3 dikali 4 ini berarti 4 pangkat 4, 256. Hasilnya adalah 27 kali 4, 108 per 256. Nah, kalau sudah semua gini tinggal masukkan anak-anak. Px sama dengan 0 itu 1 per 256. Ditambah P sama dengan 1 ini adalah 12 per 256. Ditambah dengan P sama dengan 2 ini adalah 54 per 256. Ditambah dengan yang ini 108 per 256. Hasil akhirnya adalah 175 per 256. Selesai. Saya next, lanjut. Yang B. Jika X merupakan variabel acak berdistribusi normal dengan 5 percobaan, berarti kita punya di situ adalah N-nya sama dengan 5. Oke. Dan P-nya 2/3. Enak sekali langsung ditulis P-nya 2/3. Maka hitunglah nilai dari Px lebih besar dari 1. Oke. Px lebih besar dari 1. Nah, ini kalau kita gambarkan dari garis bilangan anak-anak. Angka satunya di sini. Lebih besar dari 1 kan berarti di sana. Satunya nggak ikut. Ya, sebelum 1 ada angka berapa ini? Ada angka 0. Ya, jadi sebetulnya kalau Px lebih besar dari 1, yang ini, oke, berarti kalian jalannya dari setelah 1. Habis 1 berapa? 2. Habis 2, 3. Habis 3, 4. Oke, habis 4, 5. Ya, 5 atau 4, 5. Nah, ini terlalu banyak anak-anak. Ada 2, 3, 4, 5. Jadi ini boleh tulis saja. Kita tulis P, X sama dengan 2, ditambah P, X sama dengan 3, ditambah P, X sama dengan 4, ditambah P, X sama dengan 5. Boleh, tidak apa-apa ditulis nih. Kita pakai ini, tidak apa-apa. Tapi juga ada cara yang lain. Ya, ini dan seterusnya ya. Tidak saya teruskan ya. Kita mau pakai cara yang lain. Oke. P X lebih besar dari 1. Itu ini daerahnya. Itu adalah sama dengan 1 dikurangi yang sebelah sini anak-anak. Ya, sebelah sini itu apa? Px lebih kecil dari 1. Satunya ikut. Berarti P X lebih kecil sama dengan 1. Satunya ikut ini. Kan di sini 2, 3, 4, 5. 0 sama satunya kan nggak ikut. Dan 0 sama satunya itu di sini. Nah, gitu. Jadi ini lebih ringkes gitu. Sehingga dari sini kita punya 1 dikurangi. Nah, X lebih kecil sama dengan 1 ini kan cuma ada 2. 2 kemungkinan. 0 sama 1. Berarti P0 ditambah dengan Px sama dengan 1. Gitu anak. Oke. Yuk kita cari dulu. Px sama dengan 0. Oke, berarti C 0. Kejadiannya adalah 5. Gitu ya. P pangkat 0. Q pangkat 5 dikurangi 0, 5. Oke, kalau P-nya 2/3, maka Q-nya berapa, nak? 1 dikurangi 2/3, berarti Q-nya adalah 1/3. Oke? Nah, berarti dari sini kita bisa langsung masukkan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 0, 5 faktorial, 0 faktorial.
P-nya itu adalah 2/3 pangkat 0. Q-nya itu adalah 1/3 pangkat 5. Oke, hasilnya ini 1 ya. 1 kan ini? Ya. 2/3 pangkat 0 juga 1 ya ini ya. Berarti tinggal ini 1/3 pangkat 5. Berapakah 1/3 pangkat 5 itu adalah 100? 1/3 pangkat 5 itu 3-nya sebanyak 5. Jejer berarti 243. 81 kali 3 anak. Oke, Px sama dengan 0 sudah. Sekarang Px sama dengan 1. Berarti C 15, P pangkat 1, Q pangkat 5 dikurangi 1, 4. Hasilnya sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 1 itu 4. 1 faktorial, P-nya adalah 2/3 pangkat 1. Q-nya adalah 1/3 pangkat 4. Hasilnya sama dengan ini 5 ya. Udah mahir kok 5, oke. 2/3. 1/3 pangkat 4, 3 pangkat 4 itu 81. Oke, hasilnya adalah 10/245. Nah, dari sini, maka kita masukkan ke sini. 1 dikurangi 1/243 ditambah 10/243. Ini 11 ya. Berarti 1 dikurangi 11/243. Ya, 1 itu kan 243/243 lah begitu toh ya. Dikurangi 11/243. Hasilnya adalah 232/243. Selesai. Oke. Lanjut next. C. Diketahui distribusi binomial 3,12. Oke. Buatlah fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Oke. Yuk. 3,setengah. 3-nya ini adalah N-nya ya. Setengahnya itu adalah P-nya. Kalau P-nya setengah berarti Q-nya berapa? Setengah. Iya, Q-nya setengah. Pinter. Oke, yang ditanya adalah buatlah frekuensi distribusi kumulatif. Ya, kita mulai saja. Mulai dari 0 sampai 3, anak-anak. Jadi, kita mulai P sama dengan 1 sampai ke 3. Yuk. P dari 0 ya. 0. Ya, kemudian P X sama dengan 1. Kemudian P X sama dengan 2. Kemudian P X sama dengan 3. Sudah ini aja. Oke, yuk. X sama dengan 0 yuk. Kombinasi 0 dengan kejadiannya adalah 3. Ya, P-nya setengah. Taruh saja P dulu. P pangkat 0. Q pangkat 3 dikurangi 0 adalah 3. Mendatar ya ini ya. Hasilnya adalah yuk. 3 faktorial dibagi 3 faktorial, 0 faktorial, P-nya adalah setengah, pangkat 0, dikali setengah, pangkat 3. Hasilnya adalah ini lang ya. Oke, ini 1 ya, berarti tinggal ini, setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu adalah 1/8. Siap? Kemudian yang ini C, 1 dengan 3, P pangkat 1, Q pangkat 3 dikurangi 1 itu 2. Maka 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 1, 2 faktorial, dikali dengan 1 faktorial, dikali dengan setengah pangkat 1, dikali dengan setengah pangkat 2. Hasilnya sama dengan, ini 3 ya. 3 dikali setengah, dikali 1/4, 1/8. Berarti hasilnya adalah 3/8. Oke, yang ini anak-anak. C, 2 dengan 3. P pangkat 2, Q pangkat 3 dikurangi 2, 1 ya. Oke, berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2, 1 faktorial. Oke, dikali dengan 2 faktorial, setengah, pangkat 2, setengah, pangkat 1. Ini hasilnya berapa ini? 3 ya. 3 dikali, ini 1/4, ini setengah, berarti 1/8.
Hasilnya adalah 3/8. Oke? Hasilnya adalah 3/8. Kemudian PX sama dengan 2 sudah, PX sama dengan 3. Di bawah ya, sini ya. Kombinasi dari 3 dengan 3, P pangkat 3, Q pangkat 3 dikurangi 3, 0 ya. Berarti 3 faktorial dibagi 0 faktorial kali 3 faktorial, oke? P-nya adalah setengah, setengah pangkat 3. Q-nya adalah setengah, setengah pangkat 0. Ini 1 ya. 1 ya. Berarti setengah pangkat 3 itu adalah 1/8. 1/8 kali 1 ya tetap 1/8. Nah, sudah selesai. Oke, ini adalah kejadian. Yang ditanya adalah buatlah fungsi distribusi peluang kumulatif. Kita diminta fungsi kumulatifnya anak-anak. Sehingga dari sini, kalau kita cari fungsi kumulatifnya F0, berarti ya punya miliknya X sama dengan 0 saja. Berapa ini 1/8? F1, ya itu berarti miliknya 0 dan miliknya 1. Ini P0 dengan P1. Ya, berarti 1/8 ditambah 3/8. Hasilnya adalah 4/8. Frekuensi kumulatifnya, fungsi distribusi peluang kumulatifnya 2. Berarti P0 ditambah P1 ditambah P2. Berarti 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8. Hasilnya adalah 7/8. Oke, lanjut. Sini ya. Kalau F3, ya P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3. Dan ini hasilnya adalah 1 harusnya. Oke, berarti kita lihat 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, 8 ya, 8/8. Hasilnya adalah 1. Oke, sehingga dari sini selesai anak-anak, kita bikin fungsi distribusinya. Nah, ini nilainya berapa aja? 1/8, 4/8, 7/8, dan 1. Ya, diurut dari yang paling kecil ya. 0 dulu ya, 0 kan nggak ada ya. Karena 0 itu untuk yang lain. 0, kemudian 1/8 yang paling kecil. Kemudian 4/8, 4/8 itu bisa setengah ya. Kemudian 7/8, ini 7/8. Yang terakhir adalah 1. Nah, ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, ini 0 untuk apa? Untuk X lebih kecil dari 0. Kan nggak ada. Kita kan mulainya dari 0 tadi. Oke, yang 1/8 itu untuk siapa? Lebih kecil dari 1. Ya, berarti ini kan antara 0 sampai 1. Nah, berarti ini untuk X-nya diapit oleh 0-nya ikut. Karena 0 di sini kan nggak ikut. 0-nya kan ikut ini. 1/8 itu kan miliknya frekuensi kumulatifnya 0. Jadi isinya cuma 0 tok. Nah, ya, 1-nya nggak ikut. Kemudian yang ini setengah untuk apa? Ini ya. 4/8 berarti 0 sama 1. Ya, berarti ini artinya untuk X-nya diapit oleh 1 dengan 2. 1-nya ikut, 2-nya nggak ikut. Jadi gini. Oke, begitu juga 7/8. Ini untuk siapa ini 7/8? Ini kan 2 kan? Berarti X-nya diapit oleh 2 dengan 3. 2-nya ikut, 3-nya nggak ikut. Oke, kemudian yang 1 ini untuk X lebih besar sama dengan 3. Selesai anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, semoga paham ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.